Di Avdiivka, angkatan bersenjata Rusia terus bergerak maju. Sehingga untuk pertama kalinya, mereka berhasil menerobos pertahanan musuh dan merebut bekas pusat rekreasi Sarhan, di mana hanya dalam satu arah saja, yaitu di wilayah Donetsk. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 300 tentaranya per hari. Beberapa dari mereka yang beruntung tertangkap hidup-hidup. Saat ini sebagian Avdiivka dikatakan masih berada di zona abu-abu. Artinya tidak dikendalikan oleh pasukan Ukraina atau Rusia. Namun dalam hal ini jelas bahwa cepat atau lambat Ukraina akan menghadapi pengepungan. Di Kupiansk, perwakilan resmi Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengkonfirmasi hilangnya desa Krakhmalnoe melalui juru bicara Komando Angkatan Darat, Vladimir Vityo. Mereka mengakui bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mundur ke garis yang lebih siap karena desa tersebut dikatakan tidak memiliki arti penting. Menurutnya, sebelum invasi besar-besaran, hanya 45 orang yang tinggal di desa tersebut. Ukraina mengatakan tidak membutuhkannya. Sebaliknya, Rusia mengatakan bahwa seluruh wilayah sama pentingnya. Terlebih desa kecil ini telah hilang cukup lama, yaitu selama serangan balasan Ukraina di wilayah Kharkiv pada musim gugur 2022 lalu. Saat ini pasukan Rusia dikatakan telah melintasi jalan raya di daerah Tabaevka dan mendapatkan pijakan penting di sana. Sebuah jalan raya yang mengarah langsung ke Kupiansk. Dan ini merupakan titik balik Rusia di sektor ini demi mengambil kembali Kupiansk hingga Kharkiv. Di sektor lain masih sama. Namun beberapa pukulan mungkin telah membuat kepala intelijen Ukraina, Kirill Budanov, kali ini tidak lagi terlihat begitu bersemangat belakangan hari ini. Sebaliknya, beberapa pernyataannya justru semakin terlihat pesimis. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Financial Times, Budanov mengatakan, ini akan menjadi tahun yang sulit bagi Ukraina. Beberapa orang yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja tidaklah benar. Kita tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa mobilisasi. Kekurangan personil terlihat jelas di garis depan. Selain itu, Budanov juga menanggapi kabar yang baru-baru ini cukup ramai dibicarakan, yaitu tentang prediksi kemunculan Prigozhin yang diramalkan akan muncul kembali pada 25 Januari. Budanov mendesak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tentang kematian Prigozhin, karena tidak ada satupun bukti bahwa dia telah meninggal. Selain itu, Budanov juga mengatakan hal yang mungkin tidak begitu penting untuk dikatakan sebagai seorang kepala intelijen. Di mana pada saat wawancara tersebut, Budanov juga mengatakan dia yakin bahwa ia sering melihat klon Putin di televisi. Budanov bahkan mengatakan bahwa timnya saat ini sedang mempelajari perbedaan Putin dan kembarannya dari daun telinga, jarak antar alis, dan sebagainya. Ya, alih-alih fokus pada pasukannya, Budanov justru saat ini sedang menyukai beberapa teori konspirasi yang tentu tidak akan dapat mengubah apapun di garis depan. Benar, di garis depan saat ini mungkin adalah saat-saat yang paling menyedihkan bagi Ukraina. Menurut The Sunday Times, usia rata-rata tentara Ukraina di garis depan saat ini adalah 43 tahun. Mereka kemudian bertanya-tanya, apakah mereka semua akan mampu untuk menahan pasukan Putin yang lebih muda? Itu adalah pertanyaan yang tentu tidak perlu dijawab. Karena itu merupakan gambaran Ukraina saat ini. Mereka yang ikut berperang secara sukarela pada awal perang sudah kelelahan secara moral dan fisik. Dan tidak ada cukup pejuang muda untuk menggantikan mereka. Para pria paruh baya yang kemampuan fisiknya terbatas sudah pasti akan menyulitkan perencanaan militer Kiev. Seperti yang dikatakan oleh seorang komandan di garis depan, pada usia ini sulit untuk melaksanakan tugas. Bagi beberapa orang bahkan membawa amunisi dan pelindung tubuh ke posisi depan sudah sangat sulit. Mereka semua tidak seharusnya berada di sini. Kami berkurang setiap harinya dan bala bantuan justru semakin lama semakin kacau. Sejauh ini Zelensky tidak dapat berbuat lebih banyak lagi selain menunggu bantuan selanjutnya datang dari Amerika. Dari lawan utama Presiden Amerika saat ini, yaitu Donald Trump, yang mengatakan bahwa jika dia memenangkan pemilu, dia berjanji akan menghentikan konflik di Ukraina. Bahkan itu semua akan dilakukan sebelum pelantikannya. Kami akan menyelesaikan semuanya. Saya kenal Putin, saya kenal Zelensky dengan sangat baik. Saya kenal keduanya. Ada pertumpahan darah di sana dan sekarang kami akan memulihkan perdamaian. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini. Bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini,